dipimpin doa. Sebelum mari kita melakukan ini supaya akan lancaran, marilah kita berdoa lebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih Mas Adnan telah memimpin doa hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita ice breaking sebentar ya. Yaitu ice breakingnya Marina menari di atas menara. Bisa dipahami? Bisa. Kita bersama-sama ya. Kalian dulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ayo, fokus dong, fokus ya. Satu kali lagi. Agak cepat ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bagaimana anak-anak? Sudah rileks kan? Dan anak, kalau sekarang kalian sudah rileks, sudah senang, marilah kita berkenalan terlebih dahulu ya. Sebutkan nama dan juga hobi masing-masing. Mulai saya dari Ika ya. Perkenalkan, nama saya Ika Agustiana. Bu Ika hobinya membaca. Sekarang dari sebelah kanan saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Irma Fitri Rosita. Hobi saya shopping. Membaca. Tentunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya fotografi dan mendengar musik. Nah, fotografi dan mendengarkan musik. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sandi. Hobi saya Fotografi sama ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Farhan Akbar. Hobi saya bermain musik. Bermain musik. Wah. Wah, hobinya luar biasa sekali ya. Sehingga nanti setelah kalian lulus dari sini terwujud semuanya ya. Anak-anak, dalam bimbingan kelompok kita hari ini, yaitu kita mengambil tema perencanaan karir setelah lulus SMK ya. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu supaya kalian nanti mampu dalam merencanakan karir sesuai dengan program keahliannya setelah lulus dari SMK. Ya anak-anak ya. Terus langkahnya nanti kita bermain simulasi ular tangga ya. Dan di sini saya berbeda kalian sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah sebagai anggota kelompok. Jadi nanti saya mohon kalian terlibat aktif ya dalam kegiatan kelompok kita hari ini. Ya anak-anak ya. Untuk waktu kita hari ini kita 1 jam mata pelajaran ya. Bagaimana? Jelas ya? Ya. Tapi di sini juga perlu kalian ketahui ada beberapa azas yang perlu kalian pahami ya. Yang pertama azas kesukarelaan. Kalian datang ke sini tadi dipanggil Prima sukarela ada? Ya. Sukarela. Alhamdulillah. Yang kedua adalah azas keterbukaan. Jadi nanti kalian silakan terbuka dengan silakan kalian memberikan tanggapan dengan apa nanti ketika kita bermain dalam simulasi ular tangga, nanti silakan kalian saling menanggapi ya. Setelah itu nanti informasi yang kalian dapatkan dari bimbingan kelompok hari ini bisa kalian sampaikan kepada teman-teman yang masih kesulitan dalam perencanaan karirnya. Bagaimana anak-anak? Siap? Ya. Anak-anak, untuk kegiatan kita di pagi hari ini dalam bimbingan kelompok kita hari ini kita menggunakan media ular tangga ya. Media ular tangga kita ini seperti ini. Terus nanti kalian nanti silakan, ini kan ada pion ya, pion silakan nanti mengambil satu-satu. Terus kalian nanti melemparkan dadu. Jadi nanti berapa angka yang keluar dari dadu ini kalian melangkah pada ular tangga ya, pada sebelah tangga ini. Bagaimana anak-anak?
Siap? Siap. Ada yang ditanyakan? Iya. Sebelum kita mulai, kalau begitu kita bumpimpa ya. Jadi nanti supaya adil siapa yang mulai duluan. Ayo, dimulai dari sekarang. Hobimpalaihum gambreng. Ayo, Hobimpalaihum gambreng. Fathan ya. Nomor 1. Terus, ayo. Hobimpalaihum gambreng. 2. Irma, nomor 2. Hobimpalaihum gambreng. Nomor 4. Yuk. Benar sekali. Laban terakhir ya. Berarti siapa mulai makan ya? Iya. Tapi sebelum kita mulai ke olah tangga, mungkin kita set dulu LKPD ya. Di grup nanti kalian isi. Kalian lihat dulu. Di grup sudah ada ya? Sudah. Coba kalian isi dulu. Kalian isi dulu di LKPD-nya. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah mengisi LKPD, sekarang kita ke permainan. Silakan. Tadi siapa? Fathan terlebih dahulu. Ini pionnya diambil satu-satu. Silakan Fathan. 4. Ya. 4. Buka usaha sendiri. Kartu nomor 5. Buka usaha sendiri. Silahkan Fathan. Buka usaha sendiri. Apa yang kita tentang buka usaha sendiri? Buka usaha sendiri yaitu membangun usaha yang kita mulai sendiri dari nol dengan modal kita sendiri, dengan keringat kita sendiri, terus kita jalankan dengan kita sendiri. Ya, bagus. Terus kira-kira dari usaha itu, usaha sendiri, buka usaha sendiri berarti kita berwirausaha. Ya, kita berwirausaha. Itu Fathan punya keinginan untuk membuka usaha sendiri, berwirausaha. Ada Bu, setelah SMK rencananya mau membangun usaha sendiri, tapi harus mencari modal terlebih dahulu dengan cara bekerja di tempat orang lain dulu. Setelah semua modal terkumpul, bisa meninggalkan tempat kerja itu dan bisa memulai usaha sendiri itu. Bagus Fathan. Dari penjelasan Fathan, adakah yang akan menanggapi? Saya. Kalaupun ada niatan untuk membuka usaha sendiri, kira-kira usahanya itu dalam bidang apa? Pertanyaan. Silakan dijawab. Itu dalam bidang kalau keinginannya sesuai hobi saya, yaitu bermain musik. Jadi saya ingin membuka usaha les musik gitu, seperti itu di desa saya. Mau membuka usaha yaitu dengan apa? Les musik, bikin pelatihan mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Bagaimana Irma? Dari yang lain kira-kira ada yang menanggapi dari Mas Fathan tadi? Silakan, mungkin dari Mas Dani. Untuk buka usaha sendiri langkah lebih baiknya disesuaikan dengan maksudnya juga kalau kita bekerja sesuai dengan hobi, kita juga yang akan melaksanakan pekerjaan juga akan senang tuh, sesuai dengan hobi, bekerja sesuai dengan hati gitu. Ya, bagus dari Mas Dani. Tadi Mas Fathan juga menjelaskan. Nah, kalau di sini kan buka usaha sendiri, berwirausaha itu kan yang pekerjaan yang kita buka sendiri ya, usaha yang kita buka sendiri, yang dimulai dari nol, yaitu dengan modal sendiri seperti itu. Dari Mas Fathan tadi mempunyai keinginan untuk membuka usaha sendiri dengan mengadakan apa? Les musik seperti itu. Ya. Ayo selanjutnya setelah Mas Fathan tadi Irma. Iya, Irma. Bukan? 1, 2. Naik. Kartu nomor
Melanjutkan usaha keluarga. Bagaimana Irma? Kemungkinan untuk melanjutkan usaha keluarga ada niatan, tapi tidak terlalu saya yakin. Keluarga ada usaha mebel dari Bapak, jadi mungkin saya bisa mengembangkan karena sudah ada namanya. Jadi tinggal mengembangkan, mungkin bisa melalui media sosial sesuai dengan jurusan yang saya dapatkan. Ada digital marketing, mungkin bisa dimanfaatkan di situ. Bagus itu Irma. Tanggapan dari teman-teman yang lain? Yaitu melanjutkan usaha keluarga. Melanjutkan usaha keluarga di sini jika ada orang tua atau nenek kakek itu yang mempunyai usaha, itu kalian nanti punya rencana untuk melanjutkan. Seperti Irma tadi, ada orang tuanya, bapaknya itu mempunyai usaha mebel. Dia nanti pengen melanjutkan melalui digital marketing, pemasarannya bisa melalui digital marketing seperti itu. Ada tanggapan mungkin? Menurut saya melanjutkan usaha dari orang tua Irma tersebut sangat bagus, karena mebel itu kan usaha yang besar ya, dan semua orang itu pasti butuh peralatan yang dibuat oleh mebel itu. Dan dengan cara pemasaran di internet itu bisa berkembang, usaha itu bisa berkembang dengan sangat pesat sekali. Apalagi sekarang itu kan zaman digital ya. Sekarang itu apa-apa kita menggunakan HP ya kan. Jadi kalau kita menggunakan digital marketing itu mungkin akan lebih banyak diketahui oleh khalayak umum ya, seperti itu. Jadi nanti pemasarannya akan lebih mudah dan lebih cepat seperti itu ya. Ayo sekarang yang ketiga, selanjutnya yang ketiga, Vela. Bukan. 4. Kerja di perusahaan. Apa yang kamu ketahui dengan bekerja di perusahaan? Vela. Bekerja di perusahaan menurut saya bekerja di suatu perusahaan ikut orang gitu. Bekerja di perusahaan itu misalkan ya seperti di PT-PT, terus di perusahaan-perusahaan besar itu banyak. Mungkin kalau di jurusan kalian nanti mungkin di bagian di apa? Nah, mungkin di bagian-bagian seperti itu kalau di dalam perusahaan, karena mengingat kalian itu kan jurusannya rekayasa perangkat lunak ya seperti itu. Selanjutnya tadi siapa? Dari silakan. 4. 1, 2, 3, 4. Nomor apa? Bekerja sambil kuliah. Yang diketahui tentang bekerja sambil kuliah. Untuk yang sekarang ini yang saya ketahui untuk bekerja sambil kuliah, Bu, kita kuliah dengan bekerja ya, sambil bekerja sampingan gitu, Bu. Ya, mungkin untuk membayar cicilan seperti biaya kuliahnya juga seperti biaya hidup, mau apa sama gimana gitu. Terus untuk kuliah saya juga ingin kuliah, mungkin untuk kerja sambil kuliah nanti pikir-pikir seperti kayak jadi freelance mungkin gitu. Gitu ya kan, fotografer atau videografer mungkin yang masih terpikirkan sekarang. Siapa yang mau menanggapi? Mas Laba mungkin. Mas Laba? Menurut saya bekerja sambil kuliah itu kita harus pintar-pintar membagi waktu, karena di kuliah itu kan banyak tugas itu. Jadi saat bekerja juga harus pintar-pintar mengatur waktu di mana tempat untuk bekerja dan kuliah. Ya, memang Mas Dani kalau menginginkan untuk bekerja sambil kuliah itu adalah suatu tanggung jawab yang besar. Karena misalkan Mas Dani nanti paginya kuliah,
terus nanti sorenya atau malamnya bekerja. Mengingat ketika kuliah itu kan juga banyak tugas-tugas ya, terus nanti kamu bekerja juga, jadi nanti juga selain kamu di pikiran itu pasti di badan itu juga akan Berpengaruh. berpengaruh ya. Jadi nanti Mas Dani usahakan untuk bisa membagi waktunya baik, karena itu tadi tanggung jawabnya itu besar. Ayo yang selanjutnya siapa? Laba. Saya sangat menyenangkan sekali. Menjalani hobi. Ya, menjalani hobi. Nomor 4. Bagaimana Mas Laba tentang menjalani hobi? Menjalani hobi, kan hobi saya fotografi ya Bu. Jadi Ya. kalau menjalani hobi, saya ingin hobi saya itu dijadikan pekerjaan buat saya. Pekerjaan menjadi fotografi. Ya, bagus. Bagus itu Mas Laba. Silakan ditanggapi dari pernyataan Mas Laba tadi siapa? Ya, Mas Farhan, silakan. Menurut pikiran saya, menjalani hobi dan ingin bekerja sesuai hobi itu sangat bagus, karena bisa dalam pekerjaan itu bisa sangat efektif dan kita itu bisa fun dalam menjalani pekerjaan tersebut, karena kan namanya hobi ya. Jadi sebelumnya itu sudah dilakukan sehari-hari. Ya, bagus, tanggapan yang bagus sekali dari Mas Farhan. Bagaimana Mas Laba? Iya Bu, saya sangat setuju. Karena kalau menjalani hobi dengan bekerja itu kan bisa enjoy Ya, lebih senang, lebih nyaman dalam menjalani sesuai dengan pekerjaan yang sesuai dengan hobinya. Iya. Ayo selanjutnya siapa? Mbak Intan, ya silakan. Bekerja part-time. Silakan Mbak Intan, bekerja part-time. Bekerja part-time itu misalkan kamu tidak full, bekerja itu tidak full dalam satu hari. Ada beberapa waktu kamu ingin, misalkan seandainya kamu di pagi hari itu sekolah atau pekerjaan lain, kamu sebenarnya bekerja berapa jam seperti itu. Silakan Mbak Intan. Apa maksudnya keinginan? Silakan. Iya, ada keinginan untuk bekerja part time. Misalnya menjadi guru les Ya. atau Membuka usaha menjadi guru les. Ya, karena guru les itu rencananya di sore hari atau di pagi hari? sore hari, Di sore hari. Ya. sore sampai malam hari. Sore sampai malam seperti itu ya. Bagus sekali itu Mbak Intan. Bagaimana tanggapan dari teman-teman? Tanggapan dari teman-teman Mbak Intan dalam bekerja part-time, ingin bekerja itu membuka les. Ya, membuka les dari sore sampai malam. Mungkin kalau sorenya anak-anak SD kelas berapa sampai kelas berapa, nanti malamnya kelas berapa sampai kelas berapa. Ayo silakan. Saya tuh. Ya, Mbak Irma silakan. Saya setuju dengan pendapatnya Intan untuk bekerja part time, karena selagi ada waktu kosong dan bisa dimanfaatkan, apalagi bisa menghasilkan cuan, itu lebih baik daripada tidak digunakan sama sekali. Bagus. Bagaimana Mbak Intan tanggapan dari Mbak Irma? Ya, saya setuju karena bisa mengisi waktu luang di rumah dan bisa mendapatkan penghasilan. Bagus sekali. Ya, terima kasih Mbak Intan ya. Selanjutnya setelah Mbak Intan siapa? Kembali ke Mas Farhan. Ya, silakan. Farhan. Nah, bekerja sambil kuliah. Ya, bekerja sambil kuliah. Nomor 10, bekerja sambil kuliah. Silakan Mas Farhan. Untuk saat ini, setelah keluar SMK ini, saya belum ada keinginan untuk kuliah sama sekali. Belum ada keinginan untuk kuliah. Nah, tapi ininya itu
setelah kelas SMK langsung kerja. Tapi kalau diharuskan untuk kuliah, saya juga saya juga bersedia untuk kuliah, tapi juga harus diselingi dengan sambil belajar. Tapi itu tadi Mas Farhan ya, karena bekerja sambil kuliah itu tanggung jawabnya besar sekali. Jadi nanti Mas Farhan harus bisa membagi waktu antara bekerja dan kuliah seperti itu. Bagaimana teman-teman yang lain tanggapannya? Setuju. Ya, setuju. Selanjutnya Mbak Irma. Kursus. Ya, yang diketahui tentang kursus, Mbak Irma. Kursus itu dimana kita belajar kembali kepada orang yang lebih ahli bidang tertentu, dan mungkin karena jurusannya itu RPL, saya akan mengikuti kursus pemrograman, entah itu pemrograman web ataupun yang lain, dan untuk mengambil ilmu yang lebih banyak dan juga bisa dikembangkan, disalurkan mungkin sebagai pekerjaan seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Irma. Kursus adalah meningkatkan keterampilan yang telah kalian miliki. Ya, keterampilan sekarang jurusan kalian sudah RPL, keterampilan yang kalian dapatkan dari program keahlian kalian di sini itu apa? Nanti bisa dikembangkan melalui kursus seperti tadi Mbak Irma mau kursus dalam bidang pemrograman ya. Pemrograman itu di mana Mbak Irma kursusnya? Mungkin di luar Trenggalek, karena di Trenggalek belum ada. Nah, karena di Trenggalek belum ada. Berarti nanti gini Mbak Irma, karena di Trenggalek itu belum ada, mungkin Mbak Irma buka usaha, bisa buka usaha ya setelah mengikuti kursus, bisa buka usaha sendiri di Trenggalek untuk membuka kursus pemrograman seperti itu. Untuk kursus ini juga bagus sekali ya, karena nanti biasanya di kursus ini langsung ke prakteknya. Jadi kalian akan lebih banyak mendapatkan ilmu secara langsung selain itu di teori seperti itu ya. Ayo selanjutnya Mas Dani. Ke 17 kartu 17 benar. Sebutkan satu saja pekerjaan yang sesuai dengan program keahlian yang kamu ketahui, satu pekerjaan yang sesuai dengan program keahlian. Karena saya juga masuk di tujuan rekayasa perilaku, jadi saya akan menyebutkan pekerjaan software developer atau pengembang website. Kemarin setelah PKL, kalian kemarin PKL ya? Ya. Itu PKL-nya di mana Mas? Saya di digital marketing. Di digital marketing di Malang. Dan di sini apa tadi pekerjaan? Suatu pekerjaan sesuai program keahlian. Mungkin yang lain? Mas Rafa? Pemrograman web. Pemrograman web. Mas Farhan? Front-end developer. Jadi front-end developer itu mendesain tampilan awal sebuah website. Mendesain tampilan awal. Belum sampai fungsinya. Terima kasih ya. Terus selanjutnya setelah Mas Dani. Mas silakan. Menikah. Ada yang dikatakan sama menikah. Ayo, siapa di sini yang mau menikah setelah lulus SMK? Tidak ya. Karena begini ya anak-anak, menikah itu bukan hanya seperti kalian melihat sinetron terus senang-senang seperti itu ya. Karena menikah itu tanggung jawabnya itu besar sekali. Kalian juga harus matang dalam emosi.
terus psikologinya, terus sosialnya, itu kalian harus benar-benar matang. Jadi jangan buru-buru untuk menikah. Kalian cari pengalaman terlebih dahulu, baik itu kuliah, terus bekerja, ya harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena kalian juga kan masih muda-muda sekali, ya. Terus selanjutnya siapa ini? Intan? Silakan Intan. Nah, Mbak Intan dapat 20. Berarti Mbak Intan di sini sebagai pemenangnya ya. Nah, nanti mendapatkan Nah, setelah Mbak Intan sudah selesai ya? Sudah selesai ya. Anak-anak, kegiatan kita permainan simulasi ular tangganya sudah selesai ya, dan dimenangkan oleh Mbak Intan ya. Dari bidang kelompok ini bagaimana perasaannya? Senang Bu. Senang ya, sudah senang mendapatkan informasi baru. Sekarang Bika mau tanya, informasi apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Siapa yang akan menjawab? Mas Dani, silahkan Mas Dani. Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya jadi lebih mengetahui tentang perencanaan karir setelah lulus SMK, seperti bekerja sambil kuliah, melanjutkan usaha keluarga, ataupun melanjutkan pekerjaan sambil menjalani hobi. Nah, ya, informasi yang didapatkan selama bimbingan kelompok menurut Mas Dani seperti itu ya, bekerja sambil kuliah atau kuliah atau pekerjaan sesuai dengan hobi. Bagaimana yang lain? Setuju dari jawabannya Mas Dani. Nah, sekarang kita analisis dari informasi pekerjaan yang sesuai dengan program keahlian, terus informasi tentang kuliah, terus beberapa pekerjaan tadi, contoh-contoh pekerjaan tadi yang telah disebutkan. Mari kita analisis. Siapa yang akan menganalisis? Silakan. Saya. Mbak Irma atau Mas Farhan? Mas Farhan, silakan. Mas Farhan, ya, selama di PKL, Mas Farhan di apa? Di PKL saya melakukan digital marketing. Digital marketing. Nah, dari digital marketing itu pekerjaannya di sana itu seperti apa? Digital marketing itu yaitu optimasi produk atau bahasa kita memposting usaha, jasa atau barang kita di internet. Oh, misalkan dari usaha itu ya, seseorang mempunyai usaha, Ya. itu bisa dipasarkan lewat melalui internet di digital marketing seperti itu. Itu ilmu yang didapatkan Mas Farhan ketika mengikuti PKL selama PKL. PKL-nya kemarin berapa bulan Mas Farhan? 6 bulan. PKL-nya kemarin selama 6 bulan. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju Bu. Nah, setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, bagaimana anak-anak? Rencana apa yang ingin kamu lakukan dalam perencanaan karir setelah lulus SMK? Mungkin dari Mbak Irma. Iya. Rencananya karena sekolah saya mengarah ke jurusan, jadi kan langsung siap untuk bekerja. Saya memilih bekerja. Mungkin untuk pikiran kuliah mungkin belum ada. Mungkin kalau masuk ke dunia kerja dan dunia kerja itu ada teman yang kuliah ikut-ikutan juga bisa saja. Tapi saya simpulkan kalau saya memilih bekerja terlebih dahulu, ingin merasakan gimana sih dunia kerja itu yang sebenarnya. Baru nanti kalau ada pikiran untuk kuliah, bisa kuliah dengan hasil uang yang saya dapatkan ketika bekerja. Terus dari Mbak Irma, terima kasih Mbak Irma ya. Untuk selanjutnya, perencanaan karir selanjutnya, saya pengen tahu satu lagi dari Mbak Intan. Setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya berencana kuliah dan mengembangkan ilmu yang sudah saya dapat dari SMK. Oh iya, berarti setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, Mbak Intan sudah pengen kuliah, punya keinginan untuk kuliah sesuai dengan jurusan untuk mengembangkan ilmunya yang didapat dari SMK.
Terima kasih anak-anak, bimbingan hari ini telah selesai. Bagaimana perasaannya? Senang. Baiklah anak-anak, dari kegiatan kita di pagi hari ini, bimbingan kelompok ini dapat kita simpulkan ya. Di sini kalian ada yang ingin kuliah melanjutkan perguruan tinggi, ada yang ingin melanjutkan kuliah sambil bekerja, ada yang ingin bekerja, ya seperti itu kan? Bagaimana? Apakah ini sudah suatu keinginan dari kalian? Sudah punya rencana seperti itu ya? Ya. Sudah siap? Siap. Berarti nanti Bu Ika berharap setelah kegiatan konseling kelompok ini, rencana yang sudah kalian miliki itu berjalan dengan yang kalian inginkan, sesuai dengan keinginan kalian. Jadi nanti setelah lulus dari SMK ini kalian langsung bekerja ataupun kuliah, ya sesuai dengan keinginan dan cita-cita kalian, ya. Bagaimana anak-anak rasanya? Senang? Dan kelompok kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk sebelum kita akhiri, kita tutup dulu ya dengan berdoa. Atau kita alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah.